Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Isafa Levi dengan NPM 231002002 dari kelas 3 BSI reguler Banjarmasin. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah pemrograman terstruktur, yang mana mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah dari Bapak Nur Alamsyah, SOS MKOM. Oke, untuk tugas tersebut adalah menjelaskan codingan program yang sudah saya buat per baris. Jadi kita bisa langsung mulai saja. Oke, sebentar. Oke, pertama-tama kita bisa buka aplikasi compilernya dulu. Di sini saya menggunakan dev C++, yang mana kita akan menuliskan codingan pemrogramannya di sini, dan juga kita juga bisa menjalankan programnya langsung melalui aplikasi ini. Oke, kebetulan saya sudah membuka aplikasinya, jadi kita bisa langsung buka saja. Tunggu sebentar. Oke, ini saya sudah buka aplikasinya dan tampilannya seperti ini. Nah, berhubung codingan yang saya buat ini ada 105 baris, jadi di sini saya akan langsung menjelaskan saja ya. Tapi sebelum menjelaskan, kita akan lihat dulu ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Apakah codingan yang saya buat ini sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan yang sudah ditentukan. Oke. Oke, di sini sudah muncul ya persyaratan dan ketentuan. Syarat-syarat yang harus ada pada program. Oke. Pertama, itu ada tipe data dan variabel itu minimal 3 jenis yang berbeda. Nah, untuk codingan atau program yang tersebut itu tipe datanya di sini ada int, terus ada double, terus ada int lagi, ada string. Itu sudah ada 3 dan sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan, yaitu minimal 3 jenis yang berbeda. Oke. Kemudian di nomor 2 ada konstanta minimal 1 jenis. Di sini saya menggunakan 1 jenis, ya, ini konstanta. Ini 1 jenis, jadi sudah memenuhi syarat juga. Lalu di nomor 3 itu ada operatornya minimal 2 jenis. Oke, kita lihat dulu codingan yang sudah saya buat. Operator yang digunakan apa tadi, minimal 2 jenis ya, 2 jenis. Coba kita lihat. Ini 1, ini ada relational, kemudian di sini ada aritmatika. Oke, itu sudah ada 2 jenis. Kemudian poin nomor 4, pemilihan dengan if else atau dengan switch minimal 2 dari 3 jenis pemilihan selection. Jadi di sini saya ada menggunakan pengondisian if else, mana if nih, if else, oke, dan juga switch case. Oke, di sini sudah memenuhi syarat juga. Kemudian di poin nomor 5, perulangan while, do while atau for minimal 2 dari 3 jenis perulangan. Di sini saya ada menggunakan do while. Oke, 1. Kemudian ada juga for. Oke, sudah ada 2. Jadi sudah memenuhi syarat. Kemudian menggunakan array minimal 1 jenis. Nah, di sini saya juga sudah menggunakan array berat badan, tinggi badan, IMT, indeks massa tubuh. Oke, karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan, jadi saya bisa lanjut untuk menjelaskan codingan yang sudah saya buat. Oke. Oke, di sini pada baris pertama ada include IOStream, ini library untuk input dan output. Kemudian ada IOmanip, ini library untuk memanipulasi input dan output. Kemudian di sini ada include string, library untuk tipe data string. Kemudian di sini ada using namespace std, ini berfungsi agar kita mengetikkan codingan tidak terlalu panjang seperti std code up bla 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 bla, std dan segala macam. Jadi cukup
gunakan ini, jadi nantinya kita akan mengetikkan codingan lebih singkat lagi seperti ini, code. Jadi tidak perlu mengetikkan std-nya. Oke. Kemudian di sini ada konstanta int maksimum sama dengan 5. Ini konstanta dengan tipe data int. Tipe data int ini merupakan tipe data yang jenisnya itu berupa angka numerik. Oke, di sini saya gunakan variabel dengan nama variabel maksimum sama dengan 5. Jadi ini digunakan untuk mengatur jumlah maksimum orang yang nantinya akan didata. Jadi pendataan yang saya program ini maksimalnya itu 5 orang saja gitu. Kemudian di sini ada double berat badan maksimum, tinggi badan maksimum, IMT maksimum. Jadi double merupakan tipe data juga sama seperti INT, namun double ini numeriknya lebih luas lagi. Jadi bisa mencakup desimal pecahan. Oke, lalu di sini ada variabel berat badan, tinggi badan, dan IMT, dan ini akan masuk ke array dengan jumlah data maksimum 5 ya, yang sudah ditentukan tadi nih. Kemudian di sini di baris ke-9 ada INT jumlah orang. Variabel jumlah orang kita setting dari angka 0. Jadi jumlah orang ini nanti merupakan variabel yang digunakan untuk mengetahui berapa data yang sudah disimpan. Jadi di sini kita setting dari 0 dulu. Oke, kemudian di sini ada string nama orang. String ini tipe data yang yang mencakup karakter ya. Jadi teks, numerik, simbol itu termasuk dalam tipe data string. Jadi di sini ada variabel nama orang. Jadi nanti nama orang itu menggunakan tipe data string, dan juga nanti datanya maksimum 5 orang. Oke. Kemudian di sini ada fungsi kosong, fungsi void. Dari sini sampai sini. Void masukkan data. Di sini fungsi di sini saya beri nama masukkan data. Oke. Kemudian di dalam codingan void ini ada mulai dari int jumlah input. Jadi variabel jumlah input ini berfungsi untuk nantinya agar user dapat menentukan mau menginput berapa data. Oke. Kemudian di sini ada pekondisian if. Jadi setelah codingan ini ada if dalam kurung jumlah orang lebih dari sama dengan maksimum, dan nanti akan muncul hasilnya sudah tidak dapat menampung data lagi. Jadi ketika jumlah orang yang sudah tersimpan tadi nih, misal sudah menyamai dengan ketentuan jumlah maksimal data nih, maksimum data 5 kan tadi ya. Jadi jika jumlah orang yang sudah tersimpan 5, maka kita tidak dapat menampung data lagi, dan akan menampilkan teks ini. Oke. Tapi jika jumlah orangnya masih di bawah 5, berarti kita akan lanjut ke sini. Masukkan jumlah orang yang akan diinput. Oke. Jadi ketika user akan menginput data, bentar. Ya, lanjut di sini ada codingan code masukkan jumlah orang yang akan diinput. Jadi user akan diinstruksikan untuk memasukkan berapa jumlah orang yang mau diinput, dan nanti hasil input yang user ketik di sini nanti akan diterima oleh codingan chain ini dan disimpan dengan variabel jumlah input. Oke. Kemudian di sini ada pengkondisian lagi dengan if dalam kurung jumlah input lebih dari dalam kurung maksimum dikurang jumlah orang. Nanti di sini akan muncul data yang dapat ditampung tidak bisa lebih dari sekian.
maksimum dikurang jumlah orang ya. Jadi jika jumlah input yang tadi user masukkan, contoh misal user memasukkan angka 4 di sini. Jadi user ingin memasukkan atau menambah 4 data. Jadi ketika 4 data itu lebih besar dari maksimum dikurang jumlah orang. Maksimum ketentuan maksimal data tadi ya 5. Di sini 5, terus jumlah orang itu jumlah data yang sudah disimpan. Jadi contoh misal jumlah data yang disimpan misalnya sudah ada 3 orang gitu. Jadi 5 dikurang 3 itu adalah 2 ya. Jadi di sini jumlah input tadi user ingin menginput 4 data lagi, namun 4 itu sudah lebih besar dari 2 di sini tadi ya. Jadi nanti akan memunculkan notifikasi atau teks yang tulisannya itu maaf, data yang dapat ditampung tidak bisa lebih dari sekian nih. Oke. Jadi itu fungsinya. Namun jika jumlah inputnya lebih kecil daripada maksimum dikurang jumlah orang, maka akan berlanjut ke sini, ke codingan ini, ke codingan perulangan for. Oke, di sini ada for dalam kurung int i sama dengan jumlah orang titik koma i lebih kecil daripada jumlah orang plus jumlah input titik koma i plus plus. Oke, jadi maksud int i sama dengan jumlah orang ini adalah variabel i tersebut diinisialisasi dengan nilai jumlah orang tadi ya, variabel sebelumnya itu, yang menunjukkan indeks awal tempat data baru dimasukkan. Jadi untuk memastikan data baru tidak akan menimpa data lama yang sudah tersimpan gitu. Lalu i lebih kecil daripada jumlah orang plus jumlah input. Itu maksudnya kondisi tersebut memastikan perulangan itu berjalan sebanyak jumlah input yang sesuai dari yang sudah user masukkan tadi ya. Jadi perulangan akan mengulangi sebanyak jumlah input yang sudah user tentukan itu. Terus i++ ini maksudnya nilai i itu akan bertambah 1 untuk pindah ke indeks berikutnya dalam bentuk array tadi. Oke, kemudian di sini ada code masukkan nama orang ke berapa nih, i plus 1. Terus nanti hasil inputannya itu akan diterima oleh Shin dengan variabel nama orang dan i variabel perulangan tadi ya. Lalu jadi di sepanjang codingan ini nanti sama saja berarti ya, user akan memasukkan atau menginput data nama orang, terus berat badan dan tinggi badan dengan satuan cm. Oke. Kemudian ketika user sudah selesai melakukan penginputan data mulai dari nama orang, berat badan dan tinggi badan, di sini ada codingan lagi double tinggi meter sama dengan tinggi badan dibagi 100. Ini difungsikan atau diperuntukkan untuk mengkonversi tinggi badan yang dalam satuan cm itu dikonversi menjadi meter ya. Jadi untuk pengkalkulasian IMT itu harus menggunakan tinggi badan dalam bentuk atau dalam satuan meter. Oke, jadi setelah dikonversi baru akan ada pengkalkulasian dengan variabel IMT tadi, indeks massa tubuh. Jadi IMT sama dengan IMT, terus ada I juga nih. IMT dengan data ke-1 tadi, perulangan ke-1 datanya siapa aja, nama, berat badan, tinggi badan berapa, sama dengan berat badan data keberapa dibagi tinggi dalam kurung tinggi meter dikali tinggi meter. Ini sama saja seperti tinggi meter kuadrat ya. Jadi berat badan dibagi tinggi meter kuadrat. Jadi nanti kalkulasinya akan tersimpan dengan variabel IMT. Kemudian setelah codingan perulangan for ini, di sini ada codingan jumlah orang tambah sama dengan jumlah input. Jadi ini ada penambahan ya, difungsikan untuk penambahan data. Jadi jumlah orang tadi kan variabel dari jumlah orang yang sudah tersimpan datanya gitu. Jadi nanti akan ditambah dengan jumlah input atau jumlah data baru yang tadi sudah user tentukan gitu. Jadi misal jumlah orang atau jumlah data yang tersimpan itu masih 0, nanti akan ditambahkan dengan jumlah input yang baru sesuai berapa
yang sudah ditentukan oleh user. Kemudian nanti akan muncul pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan jika pengguna sudah menginput datanya dengan benar pada perulangan di sini. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi void lagi dengan variabel lihat data dari sini sampai sini, dari line 48 sampai line 74. Oke, di sini void lihat data, kemudian ada if lagi. If dalam kurung jumlah orang sama dengan 0. Jadi ini difungsikan nantinya untuk menu melihat data. Jadi ketika user sudah menginputkan data-data dan data berhasil disimpan, nanti user bisa melihat hasil datanya pada menu lihat data itu. Jadi jika dalam kurung jumlah orang sama dengan 0, maka nanti akan memunculkan belum ada data yang dimasukkan. Jadi jika data yang tersimpan atau jumlah orang yang tersimpan itu masih tidak ada 0, itu kan artinya sama dengan 0 ya. Jadi nanti akan menampilkan belum ada data yang dimasukkan. Namun ketika sudah ada data yang tersimpan, itu nanti akan masuk ke sini, ke logika else di sini. Oke. Jadi di sini ada codingan code nl left setw 5, terus nomor setw 15, nama setw 15, berat dalam kurung kilogram. Nah, di sini nanti akan menampilkan semacam table atau akan menampilkan data-data yang tersimpan dalam bentuk table. Jadi di sini ada setw ini berfungsi untuk mengatur lebar kolom dari nomor. Kemudian ini setw dalam kurung 15 akan mengatur lebar kolom dari nama dan seterusnya. Kemudian di sini ada perulangan lagi for perulangan untuk menampilkan hasil IMT setiap orang ya. Jadi for dalam kurung int i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari jumlah orang, titik koma i plus plus. Jadi sama seperti tadi ya, perulangan for tadi. Jadi di sini akan menampilkan data setiap orang. Nah, menampilkan data setiap orang nih. Nama orang nih variabel tadi, variabel sebelumnya pada void masukkan data ya. Nah, i ini tadi urutan atau perulangan keberapa, data keberapa gitu. Jadi nama orang data pertama misal siapa, kemudian berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, IMT-nya berapa. Terus dilanjut perulangan, nama orang pada data kedua siapa, terus berat badan kedua siapa, tinggi badan kedua siapa. Lanjut. Terus ada string kategori. Jadi pekategorian berdasarkan IMT yang sudah dihitung tadi. Jadi jika if IMT data keberapa nih i lebih kecil dari 18,5, maka itu akan dikategorikan sebagai kekurangan berat badan. Kemudian jika IMT lebih besar sama dengan 18,5 dan IMT lebih kecil dari 24,9, maka itu masuk kategori berat badan normal, dan selanjutnya ada kelebihan berat badan dan obesitas. Lalu kategori juga akan dimunculkan dalam bentuk table tadi ya. Ini lanjutannya. Oke. Itu adalah codingan fungsi void lihat data. Oke, kita lanjut ke main functionnya nih, int main. Itu dari line 76 sampai 105. Oke. Di sini ada int main. Kemudian ada int pilihan, variabel pilihan. Dan di sini ada perulangan dengan metode do while. Oke. Jadi di sini akan menampilkan main menu terlebih dahulu. Code program menghitung berat badan. Jadi nanti akan tampil teks sesuai di sini. Program menghitung berat badan, terus main menu. Terus menunya ada masukkan data, lihat data dan keluar. Dan di sini ada pilihan Anda. Jadi user akan diminta untuk memilih main menu yang sudah tertera di sini antara 1, 2, dan 3. Oke, dan hasil inputan di sini nanti akan diterima oleh Chin dan disimpan dalam bentuk variabel pilihan. Oke. Terus di sini ada pengkondisian atau logika switch case ya. Jadi di sini ada switch dalam kurung pilihan variabel tadi ya. Jadi ketika user melakukan pilihan
angka 1, maka akan masuk di case 1. Dan jika user memilih angka 1, akan masuk ke logika case 1 dan akan menjalankan fungsi masukkan data tadi yang di atas nih. Jadi nanti user akan menginput data ya, sesuai tadi yang sudah saya jelaskan di atas pada fungsi void masukkan data. Namun ketika user menginputkan angka 2, maka nanti akan berjalan case yang kedua, dan di sini akan menjalankan fungsi void lihat data tadi dan akan menampilkan data-data yang sudah tersimpan. Kemudian ketika user memasukkan angka 3, maka itu akan keluar dari program ya. Kemudian jika user mengetikkan angka dari selain 1, 2, 3, itu akan tampil code pilihan tidak valid, silahkan coba lagi gitu. Oke. Kemudian di sini ada while pilihan 1 tidak sama dengan 3, maka nanti akan mengulang lagi ke main menu di atas di sini. Tuh. Oke, itu mungkin penjelasan dari codingan yang sudah saya buat. Jadi mungkin akan saya coba jalankan dulu aplikasi ini. Jadi untuk menjalankan program ini, kita bisa klik di sini compile and run atau tekan tombol F11. Nah, kebetulan saya sudah membukanya juga, jadi tunggu sebentar. Kita akan buka terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah program yang sudah berjalan dari codingan yang tadi. Oke, jika saya memasukkan menu angka 1, maka saya akan diminta untuk memasukkan data. Nah, masukkan jumlah orang yang akan diinput. Contoh, misal saya akan menginput 2 orang. Terus masukkan nama orang pertama ya, masukkan nama orang ke 1. Contoh nama saya Iza, kemudian berat badan misal 69, terus tinggi badan 169, kemudian diminta lagi masukkan nama orang kedua karena tadi kan kita menginput pada bagian masukkan jumlah orang yang akan diinput itu 2. Jadi masukkan nama orang kedua, misal misal Gio, terus berat badannya 50, kemudian tinggi badannya misal 181 gitu. Nah, data berhasil disimpan. Nah, kemudian kita bisa melihat data dengan memilih main menu angka nomor 2. Nah, kita ketikkan angka 2 dan enter. Nah, maka akan menampilkan data-data yang tersimpan dalam bentuk tabel. Nah, nomor 1 tadi nama saya Iza, berat badannya 69, tinggi badan 169, dan IMP-nya 24,1588, dan itu masuk kategori berat badan normal. Kemudian ada nama Gio dengan berat 50 kg dengan tinggi 181 cm dan IMT 15, sekian, dan itu masuk kategori kekurangan berat badan. Nah, misal tadi ini kan data yang tersimpan sudah ada 2 angka ya, dua orang gitu. Misal kita akan memasukkan data lagi, dan misal kita ingin menambahkan 4 data gitu. Yang artinya kan ini tidak bisa ya harusnya, karena maksimal tadi saya sudah mengatur 5 data saja. Coba kita enter. Nah, akan muncul kata-kata maaf, data yang dapat ditampung tidak bisa lebih dari 3 gitu. Jadi maksimal 3 data lagi yang bisa diinput gitu. Oke, mungkin itu saja program yang saya buat, dan coba kita pilih angka yang 3 dulu keluar. Nah, dan aplikasi sudah berhenti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait codingan yang saya buat dan juga hasil running program yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.